dunia tuh nggak adil. Kenapa dunia nggak adil? Cowok sama cewek itu beda. Dunia tuh nggak adil. Kenapa? Kalau cowok gagal rumah tangga, dia tidak kehilangan apapun. Tapi kalau cewek gagal rumah tangga, dia bawa beban itu seumur hidup. Tapi Ustaz, apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua, amin. Dan seperti biasa kita akan mengaji bersama, dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Felix Xiao. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. nikah dengan orang yang salah itu lebih parah daripada nggak nikah-nikah? Kenapa? Saya ratusan dapat orang konsultasi, ibu-ibu sekalian. Masalahnya beragam, setengah mati kalau sudah terjadi, dan kalau sudah nikah tuh bahaya. Kenapa? Ingat baik-baik, dunia tuh nggak adil. Kenapa dunia nggak adil? Cowok sama cewek itu beda. Dunia tuh nggak adil. Kenapa? Kalau cowok gagal rumah tangga, dia tidak kehilangan apapun. Tapi kalau cewek gagal rumah tangga, dia bawa beban itu seumur hidup. Tapi Ustadz, apakah semua pacaran itu jadinya buruk? Tidak. Nah, ini baru untuk teman-teman yang sudah terlanjur nih. Baru untuk teman-teman yang sudah terlanjur. Kalau kita sudah nikah dan terlanjur sudah bermaksiat, ya sudahlah, Felix Xiao juga bermaksiat dulu. Untung Allah masih menyelamatkan Felix Xiao. Nah, artinya kalau sudah, maka kita coba untuk tata hidup kita kembali. Apa yang pertama kali kita tata? Kita ambil waktu sama suami kita, nanya sama dia, kita nih nikah untuk apa? Nah, kita itu harus memastikan bahwa kita itu nggak salah dalam memilih pasangan hidup. Ya, selain karena cinta, kita juga harus tahu karakter dari calon pasangan kita. Kira-kira bisa saling mengerti atau tidak, bisa bertanggung jawab atau tidak, bisa menerima kekurangan diri kita atau tidak. Maka dari itu disarankan di dalam Islam, sebelum menikah itu harusnya berta'aruf dulu, dan pastikan tujuan dari menikah itu untuk apa. Dan ingat, kita itu bisa memilih pasangan hidup, tetapi anak-anak kita itu nggak bisa memilih siapa orang tuanya. Jadi pastikan kita itu mencari jodoh yang baik untuk diri kita. Yuk kita lanjut. Pernikahan itu 70 kalau enggak 90% itu adalah komunikasi, ngobrol. Kita ini adalah orang dalam misi. Kita ini adalah orang yang punya perjuangan. Maka saya milih kamu karena saya bisa mencapai perjuangan itu lebih cepat. Maka apa yang bisa merusak rumah tangga? Ketika suami dan istri tidak berbagi visi yang sama, maka itu sudah rusak rumah tangga. Walaupun mereka tetap dalam pernikahan itu akan terasa hampa karena tidak ada perjuangan. Maka ngobrol. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Felix Xiao tadi. Biasanya dalam rumah tangga yang kurang baik-baik saja itu karena kurangnya komunikasi antara pasangan. Ya, kadang mungkin si suami yang kerja dari pagi hingga sore ataupun hingga malam, kemudian pulang hanya mandi, makan, kemudian istirahat, main HP saja, sampai tidak memperhatikan istrinya. Begitupun dengan sebaliknya. Ya, jadi buat diri kita semua, yuk kita belajar, berusaha untuk saling menjaga komunikasi dengan pasangan kita. Ya, kita mungkin ya menceritakan keseharian kita di pekerjaan kita, atau istri cerita di rumah tentang anaknya atau bagaimana, kemudian mungkin saling bercanda, ataupun si suami dan istri bermain dengan anak-anaknya bersama-sama. Yaitu kan akan menunjukkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Itu akan membuat rumah tangga itu lebih nyaman, lebih rileks gitu ya. Intinya rumah tangga itu lebih harmonis. Yuk kita lanjut. Wahai laki-laki, kalau seandainya kamu mau menikah, kamu harus tahu relasimu ketika menikah adalah kamu harus jadi qawam.
Bisa jadi kamu belum jadi qawam sebelum kamu nikah, tapi setelah kamu nikah kamu harus jadi qawam. Kamu harus jadi orang yang tempat dia berharap, tempat dia untuk bisa mencari pertolongan. Hal terakhir yang tidak pernah akan menyakiti dia di dunia ini haruslah seorang suaminya. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan-perempuannya. Berarti seorang suami adalah benteng terakhir ketika dunia menyerah, ketika dunia hancur, ketika dunia sudah kemudian melawan kepada dia, maka dia bisa melawan dunia dengan suaminya. Nah, suami itu adalah seorang pemimpin bagi istrinya. Jadi tugas suami itu nggak hanya memberikan uang belanja saja, sama mohon maaf, membuat anak, berhubungan intim saja, nggak seperti itu. Jadi seorang suami itu punya tanggung jawab untuk menjaga, menafkahi, mendidik, dan juga melindungi istri dan juga keluarganya. Dan istri pun punya kewajiban untuk taat kepada suaminya, asalkan seorang suami itu tidak melanggar perintah dari Allah dan juga Rasul-Nya. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Felix Xiao. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mungkin kata-kata saya yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.